Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Nah, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network ya. Kita kutip dari Hokanewscom. Tetap ya, diingatkan kembali kawan-kawan, Pi gratisan dan ya, para pioner tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Sembari menunggu kabar-kabar terbaru tentang perkembangan-perkembangan Pi Network tentunya. Oke, kawan-kawan, cara membangun komunitas Pi GCP untuk open mainnet ya. Nah, kita akan terjemahkan dulu kawan-kawan. Bisa diterjemahkan nggak? Salam untuk semuanya, pemimpin, pedagang, dan perintis yang hadir di antara hadirin dari wilayah Tiongkok dan seluruh dunia. Selamat malam katanya. Nah, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Saya salah satu penggagas konferensi ini, Doris Yin dari Toronto, Kanada, menyapa semua orang pada pukul 10 pagi waktu setempat pertama. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Jing karena telah memperkenalkan saya. Pidato dari 18 tamu tadi sangat menginspirasi dan merupakan pesta makanan rohani bagi komunitas kami. Terima kasih kepada semua pemimpin, tim komunitas dan pedagang yang dihormatin atas pidato Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda semua untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Tuan Bao Rong Jang, ketua tim yang datang langsung dan memberikan pidato pertama pada acara ini. Dia adalah salah satu pendiri GCP 314.159 US dollar tentunya dan menyelenggarakan seminar internasional sejak Februari 2022 untuk meluncurkan gerakan yang mengikuti kode sumber terbuka 314.159 untuk membuat harga konsensus global. Dia mempercayakan saya dan Wondi untuk menyelenggarakan konferensi konsensus global, konferensi ekologi global, dan konferensi ringkasan global. Sejak konferensi ringkasan pada Juli 2022 telah sangat dipuji dan didukung oleh komunitas global di seluruh dunia. GCP singkatan dari nilai konsensus global yang mencakup beruntung telah menerima dukungan kuat dari komunitas besar. Kami telah menerima banyak aplikasi untuk berpartisipasi dalam pidato. Tetapi karena berbagai alasan tidak semua ketua tim yang mendaftar dapat berpartisipasi dalam sisi pidato ini. Saya percaya bahwa partisipasi dalam pidato bukanlah tujuan itu sendiri. Ini tentang mewujudkan semangat yang diberikan oleh pidato kepada kita. Selama kita memiliki tujuan dan konsensus yang sama, kita adalah satu keluarga yang akan ada lebih banyak peluang untuk kerjasama yang tulus di masa depan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas nama Komite Penyelenggara Tianchen Meeting kepada semua organisasi yang mendukung konferensi kami. Mereka adalah Seminar Internasional, China Business Alliance ya, China Paido Alliance, Gongbang System, Paiying Community, China Chinese Paiyu Club, Anhu Pai Ye Management ya, dan banyak lagi ya kawan-kawan. Inilah perusahaan-perusahaan dari pidato Doris Yin kawan-kawan ya. Nah, banyak perusahaan yang mendukung konferensi semalam. Nah, ini dia ya. Nah, beberapa saja yang kita beritahukan, kita bacakan kawan-kawan. Terlalu panjang ya pidato konferensi ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesegera mungkin dan diteruskan ke komunitas internasional segera mungkin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Spanyol, Arab, Indonesia, India, dan bahkan suku Afrika. Versi bahasa Inggris akan diterbitkan di Hawk News Network dan akan terbuka untuk semua cryptocurrency dan investor besar di seluruh dunia ya. Nah, inilah dari pidato-pidato Doris Yin kawan-kawan ya. Nah, yang mendukung gerakan GCP ya. Nah, inilah. Nah, beberapa ya, dengan sejarah budaya Tiongkok selama 5.000 tahun dari ajaran orang bijak, kita harus mempelajari dan memahami ya esensinya yang akan membuat kita tak terkalahkan selamanya. Nah, inilah pidato Doris Yin yang begitu panjang kawan-kawan ya. Nah,
Sementara fakta ini menyoroti visi dan asal-usul Pi. Banyak orang yang lebih khawatir tentang kapan mereka dapat menyelesaikan KIC, mentransfer Pi ke dompet mereka, menguangkan dan membuka jaringan utama. Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan dari pengguna di Cina dan di seluruh dunia. Namun hanya sedikit orang yang mempertimbangkan apa yang dibutuhkan tim proyek. Nah, pada artikel ini kita akan membahas bagaimana perintis dapat memenuhi persyaratan jaringan Pi dan membuka jaringan utama. Menurut buku putih, periode jaringan terbuka dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022, Pidai ya tanggal 28 Juni 2022 atau selama periode ini. Pre-while periode jaringan tertutup akan dihapus untuk mengizinkan koneksi internal apapun. Apakah ekosistem kita sudah matang? Laporan kerja terbaru dari tim inti menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka di bidang teknologi dan khusus teknologi KIC. Namun pemetaan KIC dan dompet belum selesai. Pada tanggal 6 Mei, menurut sambutan tim inti kepada pengurus komunitas, jumlah yang sudah lulus KIC saat ini ada 13 juta dan masih ada 32 juta ya yang belum KIC. Kami tahu bahwa perintis menerima KIC setiap hari, tetapi dari mereka tidak memetakan dompet mereka. Pada 30 Mei ada sekitar 1,9 miliar dompet yang dipetakan dengan 1,4 miliar terkunci, artinya hanya 500 juta koin yang beredar di pasar. Kami melihat sejumlah besar transfer koin setiap hari, mulai dari ratusan hingga ribuan, bahkan puluhan ribu koin per transfer dalam data perdagangan online yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari 500 juta koin ini mungkin sudah dipegang oleh beberapa orang yang menjual secara pribadi dengan harga lebih rendah dari 1 US dollar. Nah, kawan-kawan, ya. Untuk menghindari kegagalan, jaringan Pi tidak dapat dimiliki oleh beberapa orang saja selama periode jaringan tertutup. Namun, karena banyak transfer koin, tim proyek tidak dapat mengontrol transfer koin pribadi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengizinkan semua pengguna yang lulus KIC untuk mentransfer koin saat ini karena banyak perintis tidak menyadari bagaimana tindakan mereka dapat merusak proyek dan akan berdagang secara pribadi jika mereka sangat membutuhkan uang. Membuka jaringan utama bukanlah satu-satunya tujuan jaringan Pi. Itu hanyalah salah satu dari banyak tujuan. Landasan untuk mencapai tujuan tersebut adalah ekosistem yang stabil dan sejahtera yang tidak akan dimanipulasi oleh pertukaran. Jika Anda memahami logika ini, Anda mungkin bertanya, apa yang dapat dilakukan perintis untuk membantu tim proyek membuka pemetaan dan mainnet? Tahun lalu di konferensi Twitter kami membahas titik awal GCP untuk perdagangan komoditas dari perspektif ya makroskopis dan mikroskopis ya bagi secara otoritis maupun praktis. Saya juga telah menulis tentang topik ini di Twitter selama setahun, kata Dorishin ya. Kesimpulannya kita perlu menunggu sampai ekosistem kita matang sebelum membuka pemetaan dan mainnet. Inilah mengapa kami belum dapat mengizinkan pemetaan skala besar atau membuka mainnet ya. Nah, kawan-kawan, sebenarnya apapun kegiatan kita ya secara diam-diam juga bakal ketahuan ya, kawan-kawan. Ada beberapa penjualan koin secara diam-diam ya di bawah harga GCP, tentunya di bawah harga yang sangat rendah ya, kawan-kawan. Nah, itu juga tercatat ya. Bukan tidak tahu, mereka juga tahu, tim inti maksudnya, kawan-kawan. Jadi ya tetaplah jaga koinnya, kita bersabar ya. Semoga saja tim inti menyelesaikannya semua ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa terrealisasi, yaitu open mainnetnya. Oke, kawan-kawan, tetap semangat ya. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.